Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saat ini di mata kuliah Hukum Tata Negara, kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan daerah. Di dalam sistem pemerintahan daerah itu ada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Kita lihat asas desentralisasi sendiri ini memiliki arti merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sedangkan tugas pembantuan ini adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Dengan melihat tiga asas ini, dari desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, kita dapat melihat bahwa kewenangan yang terbesar ketika daerah melakukan kewenangan-kewenangannya itu yaitu adanya desentralisasi. Jadi kalau kita lihat dekonsentrasi ini adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat. Sedangkan desentralisasi ini merupakan suatu asas di mana daerah ini memiliki kewenangan yang sangat besar. Jadi sejak adanya sistem otonomi daerah di Indonesia, ini daerah memiliki kewenangan yang sangat besar. Karena daerah itu diserahi urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Kita dapat lihat bahwa yang namanya otonomi ini adalah mandiri, jadi pemerintahan sendiri. Jadi pemerintah pusat dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara otonom, secara mandiri, sesuai dengan daerahnya. Jadi pemerintah pusat ketika memiliki kewenangan untuk misalnya tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ketika mencerdaskan kehidupan bangsa itu dari Sabang sampai Merauke, ini tentu kultur dari daerah dan budaya dari daerah di Indonesia ini yang sangat banyak. Cara pelaksanaannya tentu berbeda-beda, disesuaikan dengan daerah masing-masing, karakter daerah masing-masing, karakter suku di daerah masing-masing. Nah, yang paling mengerti karakter masyarakat di daerah itu adalah pemerintahan daerahnya sendiri. Sehingga dengan adanya asas desentralisasi ini sangat membantu pemerintah pusat ketika melaksanakan tujuan negara. Jadi ada pembagian urusan, ada urusan pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah. Nah, tadi saya ambil contohnya adalah mengenai urusan pendidikan. Pemerintah mempunyai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, daerah ini bisa ini mencerdaskan kehidupan bangsa disesuaikan karakter daerahnya masing-masing. Daerah punya kewenangan untuk melaksanakan kegiatan mencerdaskan kehidupan bangsanya itu seperti apa, disesuaikan. Misalnya di daerah perkotaan ini masyarakat mampu untuk datang atau bisa untuk dengan mudah datang ke tempat pendidikan atau ke sekolah. Tetapi di daerah yang terpencil yang mungkin belum mengenal pendidikan, ini bisa jadi masyarakatnya ini enggan untuk datang. Nah, ada ini di daerah-daerah yang bisa melakukan inovasi dengan cara guru yang datang ke masyarakat terpencil tersebut. Nah, ini merupakan suatu implementasi dari adanya asas desentralisasi. Jadi disesuaikan dengan karakter daerahnya masing-masing. Nah, di dalam pelaksanaan asas desentralisasi ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Karena begitu besar sekali kewenangan daerah, maka
ini ada kelemahan, memungkinkan ada daerah itu yang ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat. Yang namanya otonom berarti ini adalah pemerintahan yang mandiri, ya, berdiri sendiri, dapat memerintah daerahnya sendiri. Nah, ketika merasa suatu daerah ini merasa saya memiliki kewenangan yang sangat besar, kemudian saya bisa mengatur dan mengurus urusan daerah saya sendiri, maka daerah merasa bisa mandiri tanpa adanya pemerintahan pusat. Nah, ini bisa menjadi kelemahan, yaitu adanya daerah yang ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat. Kemudian kelemahan yang kedua, rentan adanya perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, perselisihan ini terjadi bisa jadi karena misalnya ada suatu daerah yang kaya akan sumber daya alam. Sedangkan di dalam konstitusi Indonesia, jadi di dalam undang-undang itu ada bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini kan dikuasai oleh negara. Nah, kemudian ada ini peraturan turunannya berupa undang-undang, jadi ada sekian persen untuk daerah, sekian persen untuk pemerintah pusat. Sebenarnya memang tujuannya adalah untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat gitu secara keseluruhan di Indonesia. Jadi ada daerah yang memang sama sekali tidak mempunyai sumber daya alam yang mumpuni, tapi ada ini daerah yang punya sumber daya alam yang melimpah. Nah, ketika ini ada porsi sekian persen untuk daerah, sekian persen untuk pusat, ini daerah merasa dirugikan dengan hal tersebut. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini maka menjadi rentan adanya perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembagian hasil sumber daya alam di daerah. Nah, kelemahan yang lain itu adanya ketimpangan beberapa aspek terhadap wilayah lain. Nah, di dalam desentralisasi ini ada pemerintahan daerah itu yang benar-benar bisa menjalankan kewenangannya sebagai suatu daerah yang mandiri. Tapi ada juga daerah yang kurang mampu, bisa jadi ini karena sumber daya alamnya yang kurang atau sumber daya manusianya yang kurang. Sehingga ketika daerah ini diberi suatu urusan dari pemerintah pusat kepada daerah, karena adanya asas desentralisasi tersebut, ada daerah yang kemudian kurang mampu mengembangkan potensi daerahnya sendiri. Nah, ini menjadikan ketimpangan. Nah, itu kelemahan dari desentralisasi. Kelemahan yang lain misalnya ada fanatisme terhadap daerah. Nah, ini fanatisme terhadap daerah itu bisa jadi karena daerah merasa ini daerah saya punya potensi yang luar biasa dibanding daerah yang lain, kemudian ada fanatik. Nah, fanatisme ini juga kalau terjadi terus-menerus ini bisa menjadikan suatu daerah ini ingin melepaskan diri dari pemerintah pusat. Nah, ini salah satu dampak dari adanya fanatisme terhadap daerah. Tetapi ada juga kelebihan dari desentralisasi. Kelebihannya yaitu meringankan pemerintah pusat dalam hal pengambilan kebijakan kedaerahan. Nah, saya ambil contoh misalnya tujuan negara ini salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ketika mencerdaskan kehidupan bangsa ini akan dilaksanakan ke daerah-daerah, tentu akan hasilnya akan berbeda karena karakter dan kultur di daerah di seluruh Indonesia ini kan berbeda-beda.
Nah, bagaimana caranya supaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tujuan negara ini bisa benar-benar dilaksanakan? Harus ada aturan tingkat daerah untuk pelaksanaan teknisnya. Misalnya di masa pandemi COVID, karena situasinya masih pandemi, pemerintah ini menghimbau untuk adanya belajar di rumah. Nah, belajar dari rumahnya itu seperti apa? Pemerintah daerah bisa ini membuat aturan teknisnya. Dengan cara bagaimana? Misalnya dengan cara setiap hari ada proses kegiatan belajar mengajar melalui media Zoom atau Google Meet, atau pembelajaran ketika ada daerah yang memang daerahnya bukan zona merah dan ini masih bisa dilakukan untuk tatap muka, pemerintah daerah bisa membuat aturan tingkat daerah, misalnya belajar di rumah bisa dilakukan tetapi tidak setiap hari. Misalnya tatap muka dilakukan seminggu sebanyak 2 kali, paling banyak 2 jam misalnya, seperti itu. Nah, itu merupakan suatu hal yang meringankan pemerintahan pusat dalam pengambilan kebijakan berupa mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Jadi diatur ini sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Pemerintah bisa membuat aturan tingkat daerah disesuaikan daerahnya masing-masing, yang pada intinya nanti tujuan dari pemerintah pusat itu bisa tercapai, ya. Jadi bisa terlaksana tapi tidak bertentangan. Bisa membuat aturan tingkat daerah tapi tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Seperti itu. Kemudian kelebihan yang lain itu adanya sistem birokrasi yang lebih efisien. Nah, sistem birokrasi yang lebih efisien di dalam sistem desentralisasi ini misalnya ketika melakukan kegiatan administrasi, misalnya administrasi kependudukan. Ya, jadi kependudukan ini merupakan salah satu urusan pemerintah daerah. Kalau tidak menggunakan sistem desentralisasi, misalnya sistem sentralisasi semuanya terpusat, ini tentu akan sangat lama sekali prosesnya ketika misalnya membuat KTP dari pemerintah daerah, kemudian ke daerah, misalnya dari pemerintah daerah tingkat kota ke pemerintah provinsi, ke pemerintah pusat, kembali lagi ke daerah. Nah, ini memakan waktu yang sangat lama birokrasinya. Kalau dengan desentralisasi, daerah punya kewenangan, maka ini sistemnya cepat. Bisa jadi ini hanya 1 hari jadi ini membuat KTP. Nah, seperti itu. Nah, itu kelebihan dari desentralisasi, lebih efisien dalam sistem birokrasi. Misalnya selain KTP bisa juga kegiatan perizinan usaha. Nah, seperti itu. Kemudian kelebihan yang lain yaitu peningkatan daerah lebih terarah dan tepat sasaran. Jadi kembali lagi bahwa di dalam otonomi daerah, ini daerah punya kewenangan yang sangat besar karena daerah ini karena pemerintah daerah ini adalah suatu pihak yang paling mengerti karakter masyarakatnya. Jadi ketika ingin meningkatkan potensi daerah, potensinya apa? Mungkin sumber daya alam kurang mumpuni gitu, maka dapat diambil celahnya. Misalnya yang dapat ditingkatkan dari daerah itu adalah karya seninya, misalnya batik. Nah, ini daerah lebih leluasa gitu, lebih bisa
mengeluarkan potensi daerahnya, lebih bisa meningkatkan potensi daerahnya. Kalau tadi saya contohkan misalnya dalam seni batik gitu, bisa ditingkatkan oleh daerah. Misalnya pemerintah daerah membuat festival batik. Nah, ini bisa meningkatkan potensi daerahnya. Jadi lebih tepat sasaran. Ini di daerah saya potensi yang dapat dikembangkan itu apa? Nah, itu lebih tepat sasaran, lebih terarah potensi daerahnya. Ya, jadi itu adalah kelebihan dari desentralisasi. Kalau misalkan sentralisasi, belum tentu peningkatan daerah itu lebih cepat, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran. Jadi misalnya ini pemerintah pusat, misalnya dengan cara sentralisasi, pemerintah pusat ingin meningkatkan kota Solo. Dengan cara apa ya? Dari pemerintah pusat harus survei dulu ini ke daerah Solo. Kemudian laporan dulu hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan. Kemudian cara meningkatkannya bagaimana? Kan melihat karakter masyarakatnya. Nah, itu kan lama sekali. Sistemnya kan lama sekali. Berbeda kalau dengan cara desentralisasi. Jadi pemerintah daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya ini lebih tepat sasaran. Oh, daerah saya masyarakatnya ini potensi yang bisa dikembangkan adalah seni batik. Kemudian dari pemerintah daerah membuat kampung batik di beberapa titik yang memang berpotensi untuk sebagai wilayah misalnya belanja dan pariwisata. Nah, itu kemudian dikembangkan. Nah, ini lebih tepat sasaran untuk peningkatan potensi daerahnya. Nah, itu salah satu kelebihan dari desentralisasi.